Benar-benar memalukan. Beberapa bulan yang lalu, berhubungan gelap dengan pria di luar. Hari ini sudah mau melahirkan. Kau masih tidak mau bilang. Siapa pria itu? Aku beneran gak tahu dia siapa, MA. MA, kumohon, tolong selamatkan. Selamatkan anakku, MA. Cie. Anak haram yang bahkan gak tahu siapa ayahnya. Masih pantas lahir di keluarga Song kita. Orang kayak gini gak tahu malu banget. MA, aku mau lihat anakku. Anak apa? Yang kau lahirkan itu bayi mati. Kesalahan Song Siwei. Kenapa harus aku yang menanggungnya? MA, aku juga putri keluarga Song. Halah, aku bahkan malu menyebutmu. Setelah semua hal memalukan yang kau lakukan, bisa menanggung kesalahan Siwei. Itu sudah lumayan ada gunanya kau. Betul. Song Yan, keluarga Song kami gak butuh. Punya putri sepertimu. Cepat sedikit kerjanya. Merasa diri sendiri nona besar? Hah? Kerja segini aja gak becus. Berani-beraninya mencuri makan siangku. Nak. Orang tuamu, di mana? Apa mereka di mal sebelah? Dan kamu terpisah dari mereka? Mau aku bantu cari mereka? Oke. Anak ini tidak bisa bicara. Presdir Huo, saya salah. Saya akan segera mencari nona muda. Ikut aku, cari nona muda. Baik. Presdir Huo, nona muda sudah ditemukan. Bagaimana bisa jadi orang tua? Anak selucu ini bisa hilang. Sudah menunggu lama, tapi belum datang juga. Begitu mereka datang, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Ya ampun, ganteng banget. Nian tidak pernah dekat dengan orang asing. Bagaimana bisa? Terima kasih sudah menjaganya. Serahkan dia padaku. Kenapa? Bagaimana kamu membuktikan kalau kamu ayahnya anak ini? Tidak bisa dibuktikan. Dia punya gangguan psikologis. Hampir tidak pernah bicara. Ayah, Ternyata kamu bisa bicara. Mama. Bukan aku yang mengajarinya. Tolong jangan salah paham. Dia mau apa? Kita pergi bersama. Mau? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Enggak. Itu, temanku datang mencariku. Aku pergi dulu. Kenapa saat melihatnya? Aku merasa seperti pernah mengenalnya. Tenang saja. Informasi tentang kamu yang pernah dipenjara. Sudah kubereskan. Semoga wawancaramu berhasil. Tidak kusangka adikku juga ikut wawancara. Jadi pengasuh di keluarga Huo, ya? Benar-benar mempermalukan diri sendiri. Nona Song Siwei, Anda ini? Pengurus Du, Anda tidak perlu kaget. Aku sangat menyayangi Nian. Aku ingin melamar jadi pengasuhnya. Tapi, tidak kusangka adikku juga ikut wawancara. Membiarkan orang yang pernah masuk penjara mendampingi Nian. Pengurus Du, hatimu juga besar sekali, ya? Orang sepertimu pantas masuk ke keluarga Huo. Coba bercermin sana. Lihat dirimu itu seperti apa. Kalau Nian mau sama kamu, aku akan jadi pengasuhmu. Nian kangen aku, ya? Kebetulan sekali, ternyata kamu. Ternyata namamu Nian. Nona Nian selalu susah makan. Tidak kusangka begitu Song Yan datang. Nona, waktunya makan. Minggir. Nona Song, jangan persulit saya. Nona Nian makan. Tidak suka ada orang luar di sini. Ada apa ini? Yun Shen, Wanita ini lagi. Dia harus tetap di sini. Makasih. Gak usah. Sebenarnya Nian itu baik dan penurut, kok. Pak Tua Du. Siapkan satu porsi makanan lagi. Aku akan makan bersama mereka.
Yunshen, tadi dia manggil kamu. Kenapa kamu gak peduliin dia? Kamu siapa? Yunshen ini suka bercanda, ya? Aku Xue, lo? Waktu pertemuan bisnis terakhir, kita kan udah ngobrol. Nona dari keluarga Song. Iya, benar, aku. Kamu udah ingat, kan? Gak kenal. Yunshen? Yunshen, biar aku bantu potongin, ya? Pengurus Do. Sudah berapa kali ku bilang, saat aku makan, aku gak mau ada orang luar. Silakan, Nona Song. Terus dia gimana? Aku ini nona dari keluarga Song, lo? Dia cuma penjahat yang pernah masuk penjara. Kenapa dia boleh di sini? Kenapa aku masuk penjara? Apa kamu tidak jelas? Pak Tua Do. Siapkan kamar untuk Nona Songyan. Mulai hari ini, Nona Songyan adalah pengasuh Nian Nian. Bagus, aku diterima. Memang benar keluarga kaya. Kamar mandi pengasuh saja semewah ini. Andai saja anakku tidak meninggal. Sekarang, mungkin seumuran Nian Nian ya. Ah, Siapa yang mengizinkanmu masuk? kamar mandi ini tidak boleh masuk ya? Aku lihat ini yang paling dekat dengan kamar pengasuh. Kukira. Maaf, Apa wanita ini punya niat lain? Kalau kamu datang ke keluarga Huo, maaf. Tadi Anda bilang apa? bukan apa-apa. Istirahatlah lebih awal. Apa ini Nona Songyan? Iya, saya. Tuan Song Enyuan sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Tolong Anda datang sekarang. Saya segera ke sana. Maaf, Kamu mau keluar? maaf, Tuan Huo. Saya harus pergi ke rumah sakit. Aku janji besok pagi-pagi banget udah balik. Gak ada taksi di sini. Aku antar kamu. Gimana kalau aku duduk di belakang aja? Nyupir malam-malam gampang ngantuk. Kamu duduk di depan sini. Temenin aku ngobrol. Gak bisa? Kenapa? Gak mau ya? Bukan begitu. Kenapa setiap kali Presdir Huo dekat denganku, jantungku berdetak kencang sekali? Malam-malam begini mau jenguk siapa? Adikku, 80% tubuhnya terbakar. Dan, sequel jatuh dari ketinggian. Dia udah jadi vegetatif. Songyan, kalau udah selesai, telepon aku. Aku tunggu di parkiran. Dokter Zhang, bagaimana adikku? Tuan Song Enyuan hari ini ada tanda-tanda sadar. Coba panggil namanya. Inyuan? Inyuan? Dokter Zhang, benar. Dia benar-benar bergerak. Ini adalah tanda yang sangat baik. Tapi kami berencana mengganti metode pengobatan. Masalahnya adalah, Ada risiko? Bukan. ini biaya pengobatannya. Perkiraan konservatif. 5 juta. Apa? 5 juta? Iya, kalau kali ini dia gak sembuh, dia mungkin gak akan bangun lagi. Pikirkan baik-baik ya. Kalau hidupmu gak berharga, jangan ke dokter. Nanti buang-buang sumber daya rumah sakit. Ngapain kamu kesini? Tentu saja mau menertawakanmu. Kenapa? Kamu bisa keluarin 5 juta. Kamu. Gimana kalau gini aja? Sepatuku kotor. Kamu berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan pinjamkan 5 juta. Gimana? Kamu pikir aku akan percaya pada orang yang menyuruh adik kandungnya menanggung kejahatan? Sayangku, kalau kamu ngomong-omong kosong lagi, awas ya, aku robek mulutmu. Tahan dia. Sayangku, bukannya kamu hebat banget di keluarga Huo? Pakai cara murahan apa kamu? Untuk menggoda kakak Yunshen? Apa dia tahu pengalamanmu di penjara? Ternyata demi Presdir Huo. Presdir Huo begitu bijaksana dan murah hati. Dia gak akan menilai orang dari penampilan.
Jalang kecil, jilat sepatuku sampai bersih. Bukankah kamu tiap hari melakukan ini di penjara? Jilat sekarang. Prestir Huo, Yun Shen, pembantu di rumahmu ini. Dia itu penjahat. Adiknya juga masih nunggak biaya pengobatan. Hati-hati dia nyuri barang di rumahmu. kamu ngomong kosong. Kalau kamu berani, bayar biaya pengobatannya. Kalau kamu sanggup bayar, aku akan minta maaf padamu. Dia tidak membohongiku. Sepertinya aku salah paham padanya. Gak punya uang? Terus buat apa punya harga diri? 5 juta, biar aku yang bayar. Mana bisa begitu? Gak apa-apa, kita pulang. Tuan Huo, aku baru saja bekerja di keluarga Huo. Aku tidak bisa menerima uangmu. Apalagi 5 juta. Cuma 5 juta. Kamu sekarang pembantu keluarga Huo, mewakili citra keluarga Huo. Nanti uang ini akan dipotong pelan-pelan dari gajimu. Tuan Huo begitu bijaksana dan murah hati. Tidak akan memandang orang dengan sebelah mata. Bijaksana dan murah hati. Nian, kenapa belum tidur? Tidur bareng. Ada Tuan Huo di samping. Mana bisa tidur? Baju-baju ini, pelayan lain akan mencuci dan melipatnya dengan rapi. Sudah selarut ini, kamu tidak perlu melipatnya lagi. Aku sudah mengamati. Kulit Nian hanya bisa memakai pakaian berbahan katun murni. Pakaian dengan bahan lain mungkin bisa menyebabkan alergi. Jadi, beberapa pakaian perlu diatur ulang. Aku merasa, Song Yan sangat familiar. Siapa dia sebenarnya? Prestir Huo, apa yang mau Anda lakukan? Halo, aku di rumah, akan segera ke sana. Berikan tanganku. Aku datang dengan mobil hari ini. Yun Shen. Wanita mana yang membuatmu begitu tergila-gila? Ceritakan pada temanmu ini. Jangan banyak omong, langsung ke intinya. Yun Shen, wanita ini bisa menyembuhkan frigiditasmu. Gimana? Apa kamu sudah penuh harapan lagi dalam hidup? Menurutmu, mungkinkah? Wanita itu adalah wanita 4 tahun lalu. Kalau begitu, coba saja. Ikuti kata hatimu. Jangan sengaja memengaruhinya. Tuan menyuruhmu pakai baju ini buat kerja hari ini. Ini kayaknya gak cocok deh. Aku gak akan pernah pakai ini. Prestir Huo, jangan-jangan dia suka sama aku? Ikuti kata hatimu. Jangan sengaja memengaruhinya. Wanita 4 tahun lalu itu. Aku sudah mencarinya terlalu lama. Song Yan, kamu satu-satunya yang mirip dengannya. Aku harus mengujimu. Apakah kamu benar-benar dia? Ini terlalu menggoda, kan? Prestir Huo, kamu jangan begini. Kita dulu pernah bertemu. Song Yan, aku ada rapat malam ini. Tolong antarkan dokumen ini ke Hotel Mawar. Hotel Mawar? Kenapa aku merasa enggan masuk ke kamar ini? Tuan Jia, Prestir Huo menyuruhku mengantar dokumen. Tuan Jia, ini dokumen yang Prestir Huo suruh aku antar padamu.
aku pergi dulu. Tuan Jia, aku pengasuh keluarga Huo. Kalau kamu menggangguku, Presdir Huo gak akan melepaskanmu. Tuan Jia, kumohon jangan begini. Dia menangis. Dia tidak ingat. Gak bener nih. 4 tahun lalu dia gak gini. Jangan sentuh aku. Jangan-jangan. Aku salah orang. Presdir Huo, kok kamu di sini? Seperti yang kamu lihat. Aku gak mau jelasin. Presdir Huo, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu untuk Enyuan. Tapi itu gak berarti kamu bisa terus menghinaku. Kamu yang 4 tahun lalu. Sebenarnya di mana? Cuma orang kaya baru yang punya sedikit uang busuk. Masih mau aku menemaninya minum? Melihat wajah menjijikkannya saja sudah bikin aku mual. See you Wei. Proyek kerja sama kamu selanjutnya bergantung pada Presdir Lu, Lo. Sabar sedikit, ya. Aku gak mau pergi. Pasti ada maksud tersembunyi. Dia menyuruhku menemaninya minum. Menyerahkan diriku padanya. Lebih baik aku mati saja. Oh, iya. Waktu kamu ke rumah sakit beberapa hari lalu, apa kamu ketemu Song Yan? Aduh, Emma, kenapa tiba-tiba bahas dia? Aku ingat, Lo. Song Yan sedikit lebih cantik dari kamu. Coba kamu pikir. Emma, maksudmu, suruh Song Yan menemani minum? Karena dia bisa tetap di sisi Presdir Huo. Itu membuktikan dia jago di ranjang. Suruh dia menemani Presdir Lu aja. Bukankah proyekmu akan berhasil? Song Yan, kali ini kamu gak bisa kabur, Lo? Presdir Huo tadi malam, kenapa dia melakukan itu padaku? Mungkinkah dia memang punya masalah kepribadian? Nian, jangan lari terlalu jauh. Kalian mau apa? Anak malang, pasti menderita di penjara, ya? Ini rumahmu. Kalau gak bisa hidup di luar, pulang aja. Jangan munafik. Kalian menyeretku pulang. Mau aku melakukan apa lagi? Kali ini kamu bikin masalah apa lagi? Masih mau aku menanggung kesalahanmu? Kali ini hal baik. Asal kamu menemani Presdir Lu makan malam. Biaya pengobatan adikmu yang 5 juta. Aku akan membayarnya. Soal biaya pengobatan, Presdir Huo akan membantuku menyelesaikannya. Song Yan, gajimu cuma beberapa ribu sebulan. Kamu siap bayar seumur hidup, ya? Itu urusanku. Cuma makan biasa aja kok. Kalau kamu bisa bikin Presdir Lu senang, berarti kamu langsung naik kelas jadi nyonya. Lagi pula, urusan ngadepin cowok, kan kamu paling jago? Soal lain gak usah dibahas. Jangan pergi. Nian sayang, aku nggak pergi. Cuma, aku sama ayahmu masih mau ngobrol sebentar. Kamu ke kamar sebelah dulu ya. Tunggu aku sebentar, ya? Tuan Huo, soal kejadian hari ini, aku tahu aku yang salah. Aku seharusnya pergi. Tapi Nian nangis, aku nggak tega.
Nanti malam pas Nian udah tidur, baru aku pergi. Boleh nggak? Baik, Tuan Huo, soal hari ini, aku sudah sadar salah dan minta maaf. Terus soal semalam, apa Anda nggak harus minta maaf juga ke aku? Aku minta maaf buat apa? Tuan Huo, memang statusku rendah, tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya menghina aku. Aku nggak merasa menghina kamu. Kamu mau ngapain? Kamu memang mirip dia. Kamu memang punya daya tarik tersendiri bagiku. Tapi kamu bukan dia. Ternyata Presdir Huo baik padaku, karena salah orang. Kamu bisa menganggapnya begitu. Nanti malam setelah aku menidurkan Nian, aku akan pergi. Udah malam banget. Nian, cepat tidur ya. Kalau aku tidur, tante pergi dong. Nian, tenang aja. Asal Nian tidur dengan manis, aku gak akan pergi. Gimana kalau aku minta pengurus hitung gaji 2 hari ini? Gak perlu. Terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Biaya pengobatan Enyuan, aku akan cari cara untuk melunasinya. Halo, Sun Jing. Cari tahu Song Yan pergi kemana setelah meninggalkan taman. Masalah ini, aku serahkan padamu. baik. Gampang. Minum. Aku mau lihat kamu minum sekali teguk sampai habis ya. Aduh, Presdir Lu, ini adikku, Song Yan. Hari ini, dia dengar Anda ada waktu. Jadi sengaja datang untuk bersulang. Ini adikmu ya? Cantik banget. Badannya benar-benar aduhai. Hei, Song Yan, ngapain bengong? Cepat sini bersulang. Duduk, duduk. Presdir Lu, aku bersulang untukmu. Aduh, tidak sengaja. Aduh, Presdir Lu, maaf sekali. Aku masih ada urusan di kantor yang belum selesai. Jadi Song Yan saja yang menemanimu. Tidak apa-apa. Pergilah, sibuklah. Aku tahu kamu orang sibuk. Nanti setelah makan, aku akan mengantar adikmu pulang. Kalau begitu, terima kasih, Presdir Lu. Proyek kali ini sangat penting bagiku. Kamu tidak boleh mengacaukannya. Kalau tidak, biaya pengobatan adikmu. Perintahkan, kunci pintu kamar pribadi itu. Biarkan mereka keluar setelah selesai. Presdir Huo. Nona Song Yan sore ini diculik oleh orang-orang keluarga Song. Apa? Diculik? Ya. Nona Song Yan tidak sukarela. Sepertinya. Aku salah menuduhnya lagi. Dan menurut yang bawahan dengar, Song Siwei dan Presdir Lu ada beberapa kerja sama bisnis yang akan dibicarakan. Cuma gak tahu kenapa Nona Song Yan juga ikut. Song Siwei adalah manajer keluarga Song. Wajar dia pergi bahas kerjasama dengan Presdir Lu. Tapi kenapa Song Yan juga ikut? Itu bawahan tidak tahu. Tapi bawahan terus menyuruh orang mengawasi Song Siwei. Mereka baru saja memberitahuku. Tidak lama setelah Song Siwei dan Nona Song Yan masuk restoran, Song Siwei pergi duluan. Sun Jing, siapkan mobil untukku. Baik. Ayo, ayo, ayo. Minum lagi. Ayo, ayo, ayo. Aku gak bisa minum lagi. Apa kamu gak enak badan? Aku antar kamu pulang istirahat. Ayo, ayo, ayo. Presdir Lu, proyek Song Siwei itu, Anda lihat. Asal kamu menemaniku dengan baik hari ini. Jangan bilang cuma proyek ini. Nanti, setiap proyek akan diurus oleh Song Siwei. Presdir Lu. Aku agak mual. Permisi sebentar? Kamu sudah datang hari ini. Apa kamu masih mau pergi? Hari ini, asal kamu membuatku senang.
Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan menurut. Prestirlo, jangan, Prestirlo. Benar saja, Song Yan ditipu lagi oleh Song Siwei. Siapa yang berani merusak rencanaku? Prestir Huo. Kenapa kamu di sini? Dia wanitaku. Apa kamu tidak tahu? Prestir Huo. Aku beneran gak tahu. Orang yang tidak tahu tidak bersalah, kan? Ngomong-ngomong, Prestir Lu. Kamu sendiri yang mundur dari dunia bisnis. Jangan paksa aku bertindak. Aku mengerti. Kali ini benar-benar hancur. Wanita 4 tahun lalu itu benar-benar kamu. Aku mencarimu dengan susah payah, Song Yan. Kali ini jangan tinggalkan aku lagi. Lihat dirimu sekarang, gak ada harganya. Sepertinya, kamu yang frigid ini sudah benar-benar sembuh. Kali ini aku akhirnya bertemu dengannya. Gak boleh sampai dia kabur. Tapi, aku baru-baru ini mendengar beberapa rumor. Kakek Song, kesehatannya selalu buruk. Mungkin dia sedang mencari pewaris akhir-akhir ini. Hubungan Song Siwei dengan kakek Song Selalu tidak akur. Lagi pula, keturunan laki-laki keluarga Song juga sedikit. jika Song Enyuan benar-benar bisa sadar. Kalau gitu, posisi Song Siwei udah di ujung tanduk nih. Sun Jing. Ya, pergi jaga kamar rawat Song Enyuan baik-baik. Aku di mana ini? Jangan-jangan aku beneran di Prestir Huo, aku di keluarga Huo. Kita. Ya, seperti yang kamu pikirkan. Ya ampun, aku malah tidur sama Prestir Huo. Pakai bajumu dulu. Nian-Nian menunggumu. Turun untuk sarapan. Kenapa? Mau aku yang pakein? Itu, kalau kamu gak keluar, gimana aku ganti baju? Yang harus dilihat. Udah kulihat semua tadi malam. Song Yan, kamu beneran gak berguna ya? Tuan Huo, biar aku saja. Tadi malam aku minum terlalu banyak. Aku gak ingat kejadian setelahnya. Apa Prestir lu setuju dengan proyek itu? Jangan mudah percaya lagi pada omongan Song Siwei. Kalau tadi malam bukan aku yang datang tepat waktu. Mungkin. Tuan Huo, tadi malam. Terima kasih. Setelah Nian-Nian selesai sarapan, aku langsung pergi aja. Gak. Kamu tetap di sini. Masih ingat gak? 4 tahun lalu. Apa Tuan Huo waktu itu masih nyangka aku sebagai pengganti orang lain? 4 tahun lalu kita kan gak kenal. Bukan itu maksudku. Kok dia bisa lupa kejadian waktu itu ya? Gimana pun juga, dia harus tetap di sampingku. Tuan Huo, kalau kamu cuma anggap aku pengganti orang lain, biar aku tinggal di sini. Aku tolak. Tuan, ada tamu dari keluarga Song. Katanya kakek Song. Mau ketemu Nona Song Yan. Kakek. Setelah aku selesai sarapan, aku antar kamu pulang ke keluarga Song. Tuan Huo, ada urusan sama kakekku? Aku takut kamu pergi terus gak balik lagi. Kakek, ngapain kamu panggil si penjahat itu? Balik ke rumah. Iya tuh, Song Yan si jalang itu, entah di luar sana, udah ngelakuin berapa banyak perbuatan kotor. Nyebut namanya aja, aku udah jijik. Dia adikmu. Dia anak keluarga Song. Aku gak punya adik, yang gak tahu malu kayak dia. Ayah. Cuma ayah yang nganggap dia bagian dari keluarga Song. Maaf kalau aku ngomong kasar. Waktu ayah sakit dulu, apa dia pernah nelpon nanyain kabar? Cuma Siwei yang berbakti. Udah bertahun-tahun gak ketemu. Xiaoyan, kamu pasti banyak menderita. Kalau saja dulu,
Aku gak buru-buru ke luar negeri buat berobat. Kamu gak akan ngalamin semua ini. Kakek. Apa sekarang kakek udah baik kan? Kakek udah bertahun-tahun di luar negeri. Gak pernah tuh kamu nanyain kabar. Sekarang pura-pura peduli buat siapa sih? Pasti mau rebut hak waris grup Song, kan? Dasar gak tahu malu. Kenapa aku gak bisa hubungin kakek? Kalian gak tahu diri, ya? Cukup. Bertengkar di depan Presdir Huo. Kalian gak malu, hah? Keluarga Presdir Huo gak sopan. Anda terlalu memuji. Presdir Huo di usia muda. Sudah sangat menjanjikan. Sungguh generasi muda yang patut diacungi jempol. Tidak juga. Ku dengar kakek Song, dalam beberapa tahun saja, berhasil mengelola grup Song yang hampir bangkrut, dengan sangat baik. Yunshen sangat kagum. Dibandingkan dengan grup Huo kalian, keluarga Song tidak ada apa-apanya. Oh ya, kali ini, aku memanggil Song Yan kembali. Hanya ingin membicarakan masalah pewarisan perusahaan. Kakek, bagaimana bisa anak haram Song Enyuan itu mewarisi grup Song kita? Enyuan adalah cucu kakek. Kau bilang Enyuan anak haram. Bukankah itu sama saja? Memaki kakek juga? Lagi pula, siapa yang anak haram? Kalian semua seharusnya tahu di hati kalian. Anak simpanan itu lebih tua dariku dan Enyuan. Itu sudah menjelaskan semuanya. Dasar jalan kecil. Kelakuanmu sama persis dengan ibumu. Ibumu tidak bisa menjaga suaminya. Kenapa kau berhak menghakimiku? Memang benar, ibu seperti apa? Anaknya juga seperti itu. Ibuku dulu tidak tahu. Pria tak setia itu punya wanita simpanan di luar. Kalau tidak, mana mungkin kalian masih bisa masuk keluarga Song setelah ibuku meninggal? Jelas-jelas ibumu yang tidak becus. Sungguh konyol. Song Siwei, berani-beraninya kau menghina ibuku lagi. Xiaoyan, mengenai masalah ini dulu. Ayahmu memang salah, membuat kalian bertiga menderita. Bagaimana kondisi Enyuan? Sudah ada tanda-tanda akan sadar. Dokter juga berusaha keras mengobatinya. Untungnya Presdir Huo membantu. Beliau membayarkan di muka. Biaya pengobatan 5 juta. Terima kasih, Presdir Huo. Soal uang itu, Presdir Huo jangan khawatir. Aku yang akan membayarnya. Kakek, itu salah Song Enyuan sendiri. Kenapa kita yang harus menanggung kesalahannya? Lagi pula, uang 5 juta itu Song Yan dapatkan dengan menjual diri. Kenapa kita yang harus membayarnya? Sudah kuduga, wanita berpengalaman memang bisa memikat hati pria. Kau di penjara tidak sia-sia, ya? Setiap hari bersama para penjahat itu. Semua hal kotor dan menjijikan. Sudah kau pelajari. Song Siwei, apa kamu gak ingat kejadian dulu? Enyuan masih kecil, mana mungkin dia bisa membakar? Dan kenapa aku di penjara? Apa belum cukup aku menanggung kesalahanmu? Song Enyuan gak ngerti, tapi kamu gak ngerti juga. Dia itu adik baik yang kamu sendiri yang ngajarin. Kakek, Yunshen, kalian jangan sampai tertipu oleh penampilannya ya. Kamu, kakek, perusahaan keluarga Song gak boleh hancur di tangan Song Enyuan. Soal hak waris, tolong kakek pikirkan baik-baik. Enyuan bukan pembakar. Ada yang aneh dengan kejadian dulu. Aneh apanya sih? Song Enyuan itu karena ibunya yang gak tahu malu dendam sama keluarga Song. Jadi dia sengaja membakar. Pembakaran sebesar itu pasti ada jejaknya, karena keluarga Song sangat peduli. Aku akan bantu keluarga Song menyelidikinya. Keluarga Huo masih punya kemampuan itu. Kenapa masalah ini harus Presdir Huo yang turun tangan? Betul, betul. Ini urusan keluarga kami. Yunshen, kamu gak usah ikut campur. Kalian baru bicara 3 kalimat sudah bertengkar. Apa kalian pikir aku sudah mati? Aku akan menyelidiki masalah pembakaran Song Enyuan, jadi Presdir Huo gak perlu repot-repot. Nanti Xiaoyan tinggal di rumah, biar lebih mudah familiar dengan bisnis perusahaan. Kakek Song, ini urusan keluarga Song. Aku gak seharusnya ikut campur. Tapi Song yang sekarang pengasuh keluarga Huo, dia gak bisa pergi kapan aja. Presdir Huo, meskipun kamu sekarang pemimpin di dunia bisnis, tapi putri keluarga Song kami gak bisa jadi pengasuh orang lain, itu memalukan. Kakek benar, aku dulu terpuruk makanya jadi pengasuh di keluarga Huo, itu bisa dimaklumi. Iya, Kak Siwei juga melamar jadi pengasuh di keluarga Huo, kan? Aku melamar jadi pengasuh karena aku beneran suka nian-nian, bukan buat godain Presdir Huo. Maksudmu apa? Kamu sendiri tahu. Karena Xiaoyan sudah jadi pengasuh keluarga Huo, maka Xiaoyan akan tinggal di rumah Presdir Huo. Aku sudah tua, gak mau lihat keluarga ini bertengkar. Nian-nian sangat suka Song Yan, terima kasih kakek Song sudah mengizinkan. Kakek, kalau begitu aku pulang dulu sama Presdir Huo. Beberapa hari lagi aku akan datang menjengukmu.
Song Yan mau Song Enyuan naik jabatan, aku gak akan biarin kamu berhasil. Song Enyuan, jangan salahkan aku, salahkan saja kakakmu yang gak tahu malu itu. Emma, kamu ngapain sih? Malam-malam gini bikin kaget aja. Aku hari ini dengar kalian ngobrol di ruang tamu. Kakekmu itu beneran sudah pikun. Masih mau biarin anak haram ini mewarisi perusahaan keluarga Song kalian. Cie, Kalau begitu tujuanmu datang ke sini, bukan sama sepertiku, kan? memangnya kenapa? Kamu pikir kamu bisa masuk semudah ini? Ini semua berkat aku. Aku sudah lama tahu kamar Song Enyuan dijaga ketat. Sebelum kamu datang tadi, aku sudah suruh mereka pergi. Sekarang Song Enyuan udah gak ada. Aku mau lihat Song Yan mau gimana nanti. Tuan Huo, udah malam. Minum teh dulu aja. Panggil aku Yunshen aja. Ini gak pantas, kan? Apa yang gak pantas? Kita ini hubungan apa? Presdir Huo, Ada apa? ada kabar dari rumah sakit. Tuan Song Enyuan meninggal dunia. Apa? Sebenarnya ada apa ini? Bukankah aku sudah menyuruhmu mengirim orang untuk mengawasi kamar Song Enyuan? Ada yang mengalihkan perhatian mereka. Ini kelalaianku. Cari tahu. Oh ya, Presdir Huo. Di rumah sakit. Semua keluarga Song sudah datang. Bagaimana menurut Anda? Aku tidak boleh membiarkan Song Yan diganggu keluarga Song saat dia sedang berduka. Saat ini, aku harus menemaninya. Enyuan. Enyuan. Aduh, sayang sekali ya. Padahal dia hampir sembuh. Aku bilang, Song Yan, jangan-jangan kamu sendiri yang bikin dia mati. Adikmu, kan? Bisa jadi. Sama ibunya yang gak tahu malu itu. Mereka semua mati karena Song Yan. Sekarang, adik kandungnya sendiri juga mati karena dia. Ayah, orang kayak gini gak boleh tinggal di keluarga Song kita. Kalian berdua jangan banyak omong. Xiaoyan juga sedih. Tentu saja sedih. Padahal dia bisa bangkit lagi berkat adiknya. Sekarang, gak ada harapan lagi. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Dasar pembawa sial. Kalau aku jadi kamu, aku akan mati saja. Bersama anak haram ini. Dasar pembawa malapetaka. Bahkan uang buat beli peti mati adikmu. Kamu gak punya, kan? Nih, uang ini. Anggap saja aku sedekahkan padamu. Ambil. Cepat berlutut dan berterima kasih padaku. Hahaha. Emma, lihat. Aduh, anjing yang terpojok akan menggigit. Anjing yang menggigit harus dipukul. Mati saja. Kamu dan ibumu, jalan itu, kalian semua pantas mati. Yunshen, ini urusan keluarga kami. Kamu jangan ikut campur. Yunshen, ini urusan keluarga kami. Kamu jangan ikut campur. Kalian semua harus mati. Presdir Huo, bagaimanapun juga, aku ini orang tuamu. Kenapa kamu main pukul saja? Hei, Apa kamu tidak tahu sopan santun pada orang tua? Sopan santun tidak mengenal urutan. Kamu duluan yang memukul Song Yan. Aku cuma mendorongmu sedikit. Itu sudah cukup memberimu muka. Kenapa? Kamu masih mau memukulku demi jalan kecil ini? Apa kamu tidak bisa? Aku tidak sudi menyentuhmu. Kamar rawat Enyuan. Sudah kuperintahkan orang untuk menjaganya. Nona Song, aku menemukan beberapa hal tentangmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa maksudmu? Kematian Enyuan ada hubungannya dengan dia. Hei, jangan menuduhku sembarangan. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Kamu mau bukti? Baik, aku akan memberimu bukti. Sun Jing. Nona Song.
Sebaiknya kamu jelaskan. Ah, aku cuma suka baju itu. Aku membelinya darinya. Ada masalah? Tapi orang-orangku bilang, Nyonya Song sendiri, yang menyamar jadi petugas kebersihan. Berteriak kebakaran dan minta tolong. Sekarang, saksi dan bukti sudah jelas. Apa lagi yang mau kamu bantah? Si Yue, Emma, kok Mama bisa gitu sih? Aku beneran kecewa banget sama Mama. Aduh, Emma, Mama ini gila ya. Meskipun Song Enyuan itu anak haram, tapi Mama gak boleh bunuh orang dong. Mama bakal nyeret aku juga. si Yue. Kamu bilang apa? Aku ini mama kamu loh. Justru karena kamu mama aku gak bisa biarin kamu. Aku udah susah payah sampai di posisi ini sekarang. Kamu mau Song Yan itu menggantikan posisiku? Betul. Song Enyuan aku yang bunuh. Aku gak mau anak jalan itu mewarisi grup Song. Aku udah di penjara demi Song Siwei. Apa penderitaan kita masih belum cukup? Kenapa? Kenapa kamu gak biarin Enyuan hidup? Kalau ada apa-apa, serang aku aja. Kamu pikir aku gak mau? Tapi gak apa-apa. Anak haram yang dilahirkan jalan itu memang gak pantas tampil di depan umum. Gak kayak si Yueku. Dia akan segera mewarisi grup Song. Si Yue, Mama akan menunggu kabar baikmu di penjara. Sun Jing, Ya, bawa Nyonya Su ke tempat yang seharusnya, beserta semua buktinya. baik. Jangan tarik aku. Aku bisa jalan sendiri. Enyuan. Maaf. Aku gak bisa melindungimu. Kali ini aku gak menemukan bukti darimu. Jangan berharap banyak. Yunshen, kamu salah paham denganku. Kamu sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Yan, tabahlah. Enyuan juga gak ingin melihatmu seperti ini. Yunshen. Di dunia ini, aku sudah gak punya keluarga lagi. Kamu masih punya aku dan Nian Nian. Kami keluargamu. Awalnya aku cuma ingin hidup tenang. Bekerja keras untuk mengobati Enyuan. Aku gak ingin memperebutkan apapun. Tapi Song Siwei terus menekanku. Enyuan meninggal karena aku pengecut. Aku gak bisa begini terus. Aku akan membalas dendam untuk Enyuan. Semua penderitaan yang kualami dulu, akan kubalaskan semuanya. Aku akan membantumu. Yunshen, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Jalan selanjutnya, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Setelah Song Siwei kehilangan Presdir Lu dan proyek itu, grup Song kembali kehilangan klien penting. Posisi Song Siwei di perusahaan sangat genting. Kamu kembali ke keluarga Song dengan proyek besar ini. Pasti akan mendapat dukungan kakek Song. Dasar tidak berguna. Grup Song cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Masih mau mewarisi perusahaan? Mimpi di siang bolong. Sepertinya, keluarga Song tidak punya pewaris laki-laki untuk perusahaan. Sudah tamat riwayatnya. Kakek, jangan marah. Siapa bilang wanita tidak bisa melakukan hal besar? Lagi pula, tidak semua orang. Itu Song Siwei. Jangan kira ganti baju doang. Langsung merasa jadi wanita karir hebat. Song Yan, kamu ini ngerti apa sih? Satu-satunya klien yang kamu kenal. Paling cuma Presdir Lu, kan? Pakai cara-cara murahan itu. Buat godain cowok. Ini juga yang kamu sebut berbisnis? Prosesnya gak penting. Yang penting hasilnya. Kenapa? Kakak udah lama di perusahaan. Masa prinsip dasar gini aja gak paham? Kakek, Presdir Huo berharap bisa membicarakan proyek besar dengan Anda. Kupikir kamu punya kemampuan apa. Ternyata, kamu melayani Yunshen dengan baik ya. Setidaknya aku masih punya kesempatan melayani Yunshen. Beberapa orang bahkan mengejar-ngejar, tapi Yunshen gak peduli. Kita sama-sama putri keluarga Song. Kenapa aku harus membiarkanmu memukulku? Bagus. Tak kusangka. Xiao Yan juga bisa berkontribusi untuk perusahaan. Begini saja, Si Yue. Besok kamu ajak Xiao Yan untuk mengenal bisnis perusahaan. Sedangkan untuk proyek Presdir Huo, Song yang gak familiar dengan bisnis perusahaan. Proyek sepenting ini, tentu saja harus aku yang bertanggung jawab. Dulu aku gak paham. Kalimat, orang gak tahu malu itu tak terkalahkan. Hari ini, aku baru menyaksikannya. Aku bermaksud baik. Kamu pikir berbisnis cuma ngandelin kemampuan di ranjang? Meskipun pengalamanku gak banyak, tapi kalau ngandelin kamu, pasti gak bisa. Kalau gak, kakek juga gak akan semarah ini. apa yang Song Yan bilang benar. Si Yue, kalau kamu gak menunjukkan hasil apapun, aku akan mempertimbangkan ulang. Siapa yang akan jadi penanggung jawab perusahaan? Kakek, malam ini Yunshen,
juga akan mengajakku ke jamuan bisnis. Aku permisi dulu. Song Yan, aku gak akan membiarkanmu berhasil. Seumur hidup ini, aku akan menginjak-injakmu. Ini Yunshen yang menyiapkannya untukku? Suka? Ini Nian Nian yang menyiapkannya untukku. Terima kasih, malaikat kecil Nian Nian. Niat baik ini aku terima. Kalau begitu, malam ini di pesta, aku akan memakainya, oke? Cantik sekali. Nona Song pasti akan menyukainya. Gaun malam ini siapa yang memberimu? Gak bisa bilang. Orang ini ada hubungan apa denganmu? Dia orang yang sangat dekat denganku. Aku sangat suka dia. Apa aku kenal orang ini? Kenal. Sangat kenal. Bahkan, ketemu tiap hari. Gak ada hubungannya sama aku, kan? Aneh. Kenapa dia marah, ya? Presdir Huo, lama tak jumpa. Gimana proyek di Hainan itu? Udah kamu pertimbangkan? Proyek Hainan itu tergantung kamu nikah atau gak. Nian Nian, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, ya. Nanti giginya berlubang. Beberapa ulat gigi itu, kalau udah muncul, susah diusir, loh. Wah, adikku ganti gaun baru. Nih, apa Yunshen yang kasih? Sepertinya Yunshen gak terlalu cinta sama adikku, ya. Gaun kayak gini, loh, aku bisa beli 10. Gak apa-apa, Nian Nian. Kalau kita digigit anjing, kita gak boleh gigit balik, tapi kita bisa memukulnya balik. Song Siwei, kamu berani-beraninya merusak gaun malamku ini. Kamu tahu seberapa pentingnya ini bagiku? Orang yang memberinya gaun malam ini sangat penting. Kekasihnya, ya? Lalu aku ini apa? Gak apa-apa, Nian Nian. Tante akan memperbaiki gaun malam ini. Bersihkan ini. Maaf, Bibi mengotori gaun malam pemberianmu. Ternyata ini dari Nian Nian. Aku gak tahu. Jangan sentuh dia, pergi jauh-jauh. Cinta Putri Duyung. Dipesan khusus oleh desainer terkenal Prancis. Hanya ada satu. Nona Song punya mata yang bagus ya. Tapi aku gak tahu. Apa Nona Song mampu membelinya? Yunshen, apa yang kamu katakan? Song Yan, naiklah dan ganti baju. Gak nyangka, aku yang penuh noda ini, bisa memakai gaun secantik ini. Sejak pertama kali melihat gaun ini, aku tahu itu pasti cocok untukmu. Kenapa kamu marah hari ini? Karena kamu gak bilang padaku hari itu. Kalau gaun malam ini dari Nian Nian. Yunshen, kamu cemburu sama anakmu sendiri? Aku kira itu dari pria liar lain. Mulai sekarang, kamu hanya boleh memakai baju dariku. Kamu terlalu posesif. Huo, Ada apa, Sun Jing? Nona hilang. Nian Nian tadi bersamamu. Kok bisa hilang? Nona baru saja menyuruhku mengambil makanan. Tapi begitu saya berbalik, dia sudah tidak ada. Ini kelalaian saya. Pesta ini banyak orang yang tidak jelas. Ada segala macam orang. Cepat cari dia. Baik. Presdir Huo, halo. Saya Ibu Nian Nian. Kenapa saya harus percaya? Kalau kamu ibu kandung Nian Nian, Dulu, saya meninggalkan Nian Nian di depan panti asuhan malaikat. Saya ingat waktu itu. Saya juga meninggalkan sepucuk surat dan Leon Tim Gio kecil. Nian Nian juga punya tanda lahir berbentuk bulan sabit. Lalu kenapa kamu meninggalkan Nian Nian waktu itu? Dulu saya masih muda. Saat saya masih belum dewasa, saya hamil Nian Nian. Ekonomi saya terbatas. Meskipun saya menjaga Nian Nian di sisi saya tidak bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Tapi, saya sudah mentransfer uang ke panti asuhan malaikat. Setiap tahun saya transfer, kepala panti bisa bersaksi. Lalu sekarang kamu tiba-tiba datang mencari Nian Nian lagi. Apa kamu mau menjemputnya? Saya berdasarkan informasi adopsi yang diberikan kepala panti. Aku menemukan keluarga Huo. Kedatanganku kali ini hanya ingin melihat apakah Nian Nian baik-baik saja. Tak kusangka, Presdir Huo sangat menyayanginya. Aku jadi lega. Hanya saja,
ada satu keinginan yang belum terpenuhi. Ada apa? Aku belum pernah menjalankan kewajibanku sebagai ibu untuk Nian Nian. Kedatanganku kali ini, aku ingin lebih banyak menemaninya. Mohon Presdir Huo mengizinkan. Aku tidak setuju. Kehadiranmu sekarang hanya akan menyebabkan luka bagi Nian Nian. Aku hanya ingin menebus kesalahanku di masa lalu. Meskipun Nian Nian tidak mengakuiku, aku hanya ingin lebih banyak menemaninya. Ibu mana yang bisa dengan mudah melepaskan anaknya? Dulu, ada banyak hal yang terpaksa kulakukan. Apa aku bahkan tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk menebus dosa? Nona Songyan, kebetulan sibuk di perusahaan. Tidak ada waktu untuk menjaga Nian Nian. Jika kamu bisa, tinggallah di keluarga Huo. Merawat Nian Nian. Terima kasih, Presdir Huo. Aku pasti akan merawat Nian Nian dengan sepenuh hati. Sudah larut juga hari ini. Bagaimana kalau istirahat lebih awal saja? Aku mau tidur sama kamu. Halo, Nona Siwe. Tenang saja, semuanya berjalan sesuai rencana. Selama uangmu pas, aku bisa melakukan apa saja. Nona Song mencari jas ini, kan? Barusan aku setrika. Kok kamu repot-repot melakukan hal seperti ini untukku? Tidak apa-apa. Kulihat Nian Nian sangat menyukaimu. Biasanya aku harus merepotkanmu untuk membujuknya. Anak kecil sulit menerima hal seperti ini. Pelan-pelan saja. Oh ya? Nona Song ada urusan penting hari ini, kan? Jangan sampai telat. Kalau kamu tidak mengingatkanku, aku lupa ada rapat pagi. Songyan, tunggu saja dipermalukan di depan semua orang. Songyan ini benar-benar tidak punya konsep waktu, ya. Berani-beraninya telat rapat dengan Yunshen. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar lagi. Orang dan pakaian itu sama saja. Sama-sama tidak pantas tampil. Memalukan sekali. Haha. Sun Jing, sekarang pergi ke mall beli setelan jas wanita. Hahaha. Melawan aku, Songyan, kamu masih terlalu hijau. Begitu kamu muncul di perusahaan sekali saja, aku akan membuatmu malu sekali saja. Ada apa dengan bajunya? Aku juga gak tahu. Tadi pagi ayah bantu setrika. Setelah kupakai, gak ada yang aneh kok. Ah iya? Sudah, masalah ini nanti saja. Kita bahas kerja sama dulu. Kakek masih menunggu hasilnya. Wanita desa kayak dia, gak punya pendidikan. Gak punya kemampuan. Kenapa bisa jadi kandidat pewaris perusahaan? Mungkin hubungannya sama Presdir Huo gak biasa. Hah? Katanya jago diranjang. Haha, pengen coba deh. Wanita desa aja kamu incar. Dikasih gratis pun aku gak mau. Siapa kamu? Berani main tangan di kantor. Kamu gak pantas bicara denganku. Ada apa ini? Ternyata Nona Song gak bisa mengelola bawahannya ya. Berani bicara sembarangan di depan klien penting. Posisi manajer perusahaan ini sepertinya harus diganti. Pasti ada kesalahpahaman. Kenapa kamu gak cepat minta maaf pada Presdir Huo? Gak perlu. Minta maaf pada Song Yan. Sebenarnya ada apa? Nona Song, Tiba-tiba muncul wanita desa. sok mengatur di perusahaan. Siapapun gak akan terima. Ini keputusan kakek. Dia gak punya pengalaman manajemen. Tiba-tiba datang ke perusahaan. Apa direktur utama sudah pikun? Kurang ajar. Xiao yang tiba-tiba datang ke perusahaan. Karyawan agak mengeluh. Xiao yang juga gak dihormati. Bagaimana kalau Xiao yang pulang dulu? Soal kerjasama, biar aku saja yang berurusan denganmu. Hari ini kakek yang menyuruhku untuk membimbingku mengenal perusahaan dan menandatangani kontrak proyek dengan Presdir Huo. Aku tahu aku pendatang baru dan gak dihormati. Nah, hari ini aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanku pada semua orang. Kemampuanmu? Kemampuan apa yang kau punya? Selain Presdir Huo, sebelum pulang kerja hari ini, aku juga akan mendapatkan proyek besar untuk perusahaan. Jika aku berhasil, aku ingin menjadi wakil direktur perusahaan. Tapi kalau kau gak berhasil? Maka aku akan melepaskan hak waris grup Song. Oke, aku bisa bertaruh denganmu. Tapi syaratnya, Yunshen gak boleh memberimu bantuan apapun. Oke, kalau aku menerima bantuan Yunshen, maka aku otomatis menyerah. Song Yan, taruhannya gak terlalu besar. Apa kau benar-benar bisa? Yunshen, aku tahu kau ingin membantuku, tapi aku gak bisa selalu mengandalkanmu. Dendam Enyuan,
Aku akan membalasnya sendiri pada Song Siwei. Tinggal 10 menit lagi. Bahkan bayangan Song Yan pun tidak terlihat. Jangan-jangan dia tidak menemukan proyeknya. Lalu kabur? Waktunya belum habis. Semuanya masih belum pasti. Hei, Yunshen, jangan lagi mencarikan alasan untuknya. Mana ada proyek yang bisa diselesaikan dalam sehari? Song Yan tidak punya pengalaman. Konyol. Kau seorang pebisnis ulung. Tidak mungkin percaya omong kosongnya, kan? Dia, jika benar-benar bisa menyelesaikan proyeknya, jangan bilang wakil manajer. Posisi manajer pun akan kuberikan padanya. Aku sudah menandatanganinya. Apa itu benar-benar kontrak proyek? Jangan-jangan itu kertas bekas yang diambil dari tempat sampah untuk mengisi kekosongan saja. Lihatlah baik-baik. Bagaimana bisa begini? Kebetulan sekali. Jatuh tidak apa-apa. Pulang. Bagaimana mungkin? Jangan lupakan apa yang kau katakan hari ini. Manajer umum, bukan wakil manajer. Luka kecilku ini. Gak usah kaget gitu. Masih sakit. Udah gak sakit. Memang dari awal gak sakit? Bukan karena... Bukan karena apa. Presdir Huo. Dengar-dengar jas Nona Song Yan. Kamu yang setrika hari ini ya? Saya pikir Nona Song gak bisa pakai jas kusut untuk ketemu klien penting. Tadi pagi saya sengaja setrika. Gak apa-apa. Kamu istirahat aja. Ada beberapa hal. Boleh saya bicara 4 mata dengan Nona Song? Nona Song, Nian masih gak mau bicara sama saya. Menurutmu dia benci saya gak ya? Gak akan. Dia cuma butuh waktu sebentar untuk menerima. Oh ya, Nona Song. Saya bikin beberapa kue kecil buat Nian. Tapi saya takut kalau saya kasih, dia gak mau makan. Bisa tolong kamu kasih ke Nian? Oke. Makanlah, ini untukmu. Nian. Nian, kamu kenapa? Nian, jangan menakuti mama. Tuan Huo, di dalam kue yang dimakan Nian, Terdeteksi racun ringan. Nona Song, Nian sangat menyukaimu. Kenapa kamu tega menyakitinya? Apa yang kamu bicarakan sih? Kue ini jelas-jelas kamu yang buat. Kamu yang meracuninya. Nian itu putri kandungmu. Harimau saja tidak makan anaknya sendiri. Mana mungkin aku menyakiti Nian? Lagi pula, aku sama sekali gak bisa bikin kue. Kemarin waktu aku motong daging, tanganku gak sengaja teriris. Darahnya gak berhenti-henti. Aku sama sekali gak mungkin bikin kue buat Nian. Presdir Huo. Sudah diselidiki. Di piring kue yang dimakan Nona Nian, hanya ada sidik jari Nona Song. Bukan, Yunshen. Itu benar-benar ayah. Dia bilang ingin membuat kue untuk Nian. Tapi takut Nian gak mau menerimanya. Kamu memanfaatkan aku. Dari awal sampai akhir, kamu cuma memanfaatkan aku. Nian sangat menyukaimu. Kenapa kamu tega menyakitinya? Wanita berhati serigala ini, kamu tega sekali. Menyakiti putri kandungmu sendiri. Mama, Nian, kamu gak apa-apa kan? Jangan sentuh dia. Jangan sakiti dia lagi. Sun Jing, Ya, Presdir. kecurigaanku pada mereka berdua belum bisa dihilangkan. Suruh mereka pulang. Baik. Aku akan menjaga Nian di sini. Nona, silakan pergi dari sini. Meskipun aku bukan ibu kandung Nian, aku tidak mungkin meracuni anak kecil. Aku tidak mungkin melakukan itu seumur hidupku. Nian adalah darah dagingku. Aku sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Sekarang, silakan pulang. Nian butuh istirahat. Halo. Tolong selidiki latar belakangnya. Aku benar-benar gak tahu apa yang Presdir Huo pikirkan.
dia masih membiarkanmu. Orang yang menyakiti Nian Nian, tinggal di rumah. Kalau aku, sudah kusir dari dulu. Kebenaran masalah ini belum terungkap. Jangan buru-buru menyimpulkan. Itu hanya menunjukkan kalau kamu merasa bersalah. Kamu meracuni kue Nian Nian. Itu fakta. Apalagi yang perlu diselidiki? Yunshen, bagaimana keadaan Nian Nian? Kamu masih berani tanya. Yunshen, maksudmu apa sih? Lihatlah perbuatanmu. Pasti Presdir Huo sudah menemukan bukti kalau kamu meracuni Nian Nian. Kalau bukan karena Nian Nian memohon untukmu, aku pasti sudah menuntutmu. Secara hukum sekarang juga. Sun Jing, buang semua barang Song Yan. Baik. Yunshen, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu benar-benar akan mengusirku? Apa ini belum cukup jelas? Dasar wanita jahat, tidak menuntutmu secara hukum. Sudah cukup baik bagimu. Dulu aku dengar kamu pernah di penjara. Aku tidak percaya. Sekarang kelihatannya, kamu memang orang yang kejam. Yunshen, jawab aku. Ya, aku yakin. Kaulah yang menyakiti Nian Nian. Sekarang aku akan mengusirmu. Halo? Apa yang kamu minta? Sudah aku bereskan. Ya. Song Yan, kan udah diusir dari keluarga Huo. Terus, aku harus gimana sekarang? Cari alasan buat ninggalin keluarga Huo. Hidup di keluarga Huo memang enak sih. Aku agak sayang kalau harus pergi. Kamu, maksudmu apa? Presdir Huo sekarang percaya sama aku. Daripada balik hidup biasa aja, aku lebih milih lanjutin peran sebagai ibu kandung Nian Nian. Cuma aktingku kurang bagus. Gimana kalau suatu hari ketahuan? Bilang aja, kamu mau apa? Aku juga gak serakah kok. Harganya 2 kali lipat. Setuju. Cepat pergi dari keluarga Huo. Bukankah kamu sudah diusir dari keluarga Huo? Kalau aku gak diusir, gimana kamu bisa tenang? Kontak dalammu itu? Kamu menjebakku. Bukan, tapi kita berdua yang menjebakmu. Presdir Huo, maksud Anda apa ini? Iya. Orang Kabupaten Gaoyang, 27 tahun. Belum menikah. Belum punya anak. Presdir Huo, dengarkan penjelasanku. Aku sebenarnya. Aku dengar semuanya. Dengan jelas dari kamar. Kamu disuruh Song Siwei hanya untuk mengusirku dari keluarga Huo dan membuatku putus dengan Yunshen. Kamu berani menyentuh Nian Nian? Berani sekali kamu. Ini semua Song Siwei yang menyuruhku. Ini semua salah Song Siwei. Tolong lepaskan aku. Sun Jing. Ya. Beraksi dengan bersih. Presdir Huo. Presdir Huo. Halo, Presdir Li. Proyek ini, aku benar-benar tulus. Ingin bekerja sama denganmu. Tulus bekerja sama tapi berani memakiku? Sepertinya grup Song kalian. Tidak lebih dari ini. Nona Siwei, tolong aku. Dasar tidak berguna. Lebih baik mati saja. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Ada apa mencariku? Yunshen, kita berdua sudah kenal. Bukan cuma sehari 2 hari. Aku tidak akan bertele-tele. Pagi ini, ayah datang ke depan rumahku. Aku hanya ingin bicara soal Nian Nian. Minta maaf baik-baik sama kamu. Kamu pikir sekarang minta maaf? Ada gunanya? Aku cuma gak suka Song Yan. Cuma mau ayah bantu aku usir dia. Siapa sangka, dia malah meracuni Nian Nian. Tapi Yunshen, tenang aja. Ayah gak akan muncul lagi. Masalah ini kamu cuci tangan. Bersih banget. Kamu pikir aku bakal percaya? Aku tahu Yunshen sangat membenciku. Aku panggil kamu ke sini hari ini. Cuma mau minta maaf baik-baik sama kamu. Untuk menunjukkan ketulusanku. Aku dan kakek sudah berunding. Kami akan memberikan 10% saham grup Song kepada Nian Nian. Kakek setuju? Semua salahku karena perbuatan bodohku dulu. Kakek memarahiku habis-habisan. Dia juga gak mau merusak hubungan keluarga Huo dan Song. Presdir Huo sangat bijaksana. Sekarang yang berurusan dengan Anda adalah Song Yan. Anda juga gak mau putus hubungan dengan keluarga Song, kan?
Song Yan, meski kamu sehebat apapun, priamu sekarang masih berada dalam pelukanku. Song Siwei. Yunshen, kamu di keluarga Song. Ini, ada apa? Dia masukin obat ke anggur. Lihat dia gak jujur. Jadi aku ikat dia. Aku gak bisa tahan lama. Ayo pergi, Song Yan. Oke. Tolong aku. Aku gak enak badan. Aku gak enak badan. Tolong aku. Ternyata pria 4 tahun lalu itu, kamu. Tadi malam, setelah minum di keluarga Song, kayaknya Xiao Yan yang nganter aku pulang. Yunshen. Pagi. Tadi malam kita. Tadi malam kamu dikasih obat sama Song Siwei. Aku lihat kamu kesakitan banget. Jadi aku bantu kamu. Seperti 4 tahun lalu. Kamu ingat? Ya, aku ingat semuanya. Malam itu 4 tahun lalu. Aku dan kamu. Setelah itu, aku hamil. Gimana dengan anak itu? Maaf. Ini salahku. Aku gak bisa melindungi anak kita. Aku gak melahirkannya. Maaf, Song Yan. Ini semua salahku. Kalau saja aku menemukanmu lebih awal. Kakek. Kenapa kakek datang sendiri hari ini? Pasti ada hal penting, kan? Xiao Yan sudah datang. 2 proyek yang kamu tangani terakhir kali. Memang sangat membantu perusahaan. Tapi, sekarang pasar saham perusahaan terus memburuk. Aku sudah tua. Banyak hal yang gak bisa aku tangani sendiri. Kalian berdua, para saudari, harus lebih memperhatikan perusahaan. Song Yan sekarang sibuk setiap hari. Pacaran sama Presdir Huo. Mana ada waktu ngurus perusahaan? Sekarang dia bahkan ingin memberikan grup Song ke Presdir Huo. Apa itu benar? Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Tadi malam, dia bahkan ingin menggunakan saham grup Song untuk menipu Yunshen. Aku cuma mau mengendalikan Huo Yunshen. Aku takut beberapa orang sudah dicuci otaknya sama dia. Nanti malah melakukan hal yang merugikan grup Song. Dipermainkan. Menurutku, kamu yang dipermainkan, kan? Lagi pula, semalam saat aku tiba, aku melihatmu diikat di ranjang. Itu Yunshen. Bukan begitu? Itu cuma fetis khusus Yunshen padamu. Song Yan, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi ada proyek tender baru. Proyek itu sangat penting bagi keluarga Huo. Aku lihat nanti, kamu akan memilih keluarga Song atau jadi kaki tangan grup Huo? Aku memanggilmu kemari hari ini, juga karena khawatir soal ini. Proyek tender ini sangat penting bagi grup Song. Tapi di saat yang sama, juga sangat membantu grup Huo. Xiao Yan, kamu akan pilih yang mana? Lihat, kan, kakek? Dia ragu-ragu. Hatinya itu selalu ada di keluarga Huo. Pengkhianat seperti dia harus diusir dari grup Song. Aku sekarang adalah wakil presdir grup Song. Mengenai proyek tender kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya demi grup Song. Bersaing secara adil dengan grup Huo. Kalau kamu punya niat itu, aku jadi tenang. Tenang saja. Aku akan membantumu. Ternyata grup Song juga mau ikut tender proyek ini. Yunshen, kamu gak akan menyalahkanku karena bantu grup Song, kan? Aku cuma mau bersaing secara adil denganmu. Gak akan. Tapi keluarga Huo untuk proyek ini sudah bertekad untuk menang. Sudah siap dengan segala persiapan. Nanti Xiao Yan jangan salahkan aku. Ya. Apa aku orang yang picik begitu? Setelah proyek tender ini selesai, kita tunangan. Ya. Yunshen, kita. Tapi Nian-Nian dia. Gak perlu khawatir soal Nian-Nian. Kamu jadi ibunya Nian-Nian. Dia pasti sangat menginginkannya. Aku juga sangat suka Nian-Nian. Hanya saja, orang yang gak pantas sepertiku, aku
Jangan bahas masa lalu lagi. Salahku karena gak menemukanmu lebih awal. Mulai sekarang, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Main di luar. Nian sayang, bagaimana kalau kamu pergi main dulu sama Paman Sun Jing di taman? Nanti kalau aku sudah selesai, aku akan menyusulmu. Oke? Halo? Ini aku. Oke, kalian udah bekerja keras. Masalah ini akan aku laporkan ke Presdir Huo. Dadah. Nian. Maaf, Presdir Huo. Aku tidak menjaga Nona Nian dengan baik. Sudah periksa rekaman CCTV taman? Tempat Nona Nian berada adalah titik buta. Aku cuma lihat ada satu mobil lewat. Tapi aku tidak mencatat nomor platnya. Sampah. Tidak lihat plat nomor? Tipe mobilnya ingat, kan? Ingat. Bagus, lapor polisi dulu. Lalu periksa CCTV di dekat pintu keluar taman. Cari mobil itu. Lihat mobil itu pergi ke arah mana. Baik, bawahan akan segera laksanakan. Yunshen, Nian pasti akan ditemukan. Proyek tender sudah dekat. Nian malah diculik. Sepertinya pihak lawan punya tujuan kuat, ya. Nian, kita ketemu lagi. Nian pasti lapar, kan? Ayo makan sesuatu. Lihat aku, makan ini. Habiskan semua. Kamu harus tinggal di sini sebentar. Kamu sebaiknya patuh padaku. Kesabaranku udah tipis. Nah, gitu dong. Nian, nurut ya. Aku gak akan mempersulitmu. Kamu seharusnya benci Song Yan. Cuma karena dia muncul, karierku makin gak lancar. Bahkan ibuku di penjara. Nian, kamu tahu gak? Aku udah gak punya jalan lain. Kamu diam di situ. Mama. Nian. Wah, tamu tak diundang nih. Udah selarut ini, bukannya ngurus Presdir Huo MU. Ngapain ke keluarga Song? Aku pulang nungguin kamu. Mau ngomong sebentar sama kamu. Pasti capek seharian, ya? Makan buah dulu. Siwe, Nian hilang. Kamu tahu gak? Mana aku tahu sih? Aku seharian sibuk di kantor. Gak kayak kamu, cukup layani Presdir Huo aja. Beneran bukan kamu? Bukan kamu yang nyulik Nian? Beneran bukan kamu? Bukan kamu yang nyulik Nian? Udah berapa kali ku bilang? Bukan aku? Waktu aku hamil, anakku meninggal secara misterius. Bayinya meninggal di dalam kandungan. Aku menganggap Nian seperti anakku sendiri. Aku harap kamu tidak melakukan hal yang menyakiti Nian. Song Yan, meskipun aku bukan orang baik, tapi aku tidak akan bercanda dengan seorang anak. Kamu sendiri yang tidak menjaga Nian dengan baik. Mau aku yang disalahkan, ya? Bukan kamu, kan? Song Yan, aku bilang sekali lagi, kalau kamu mau memfitnahku, kamu sebaiknya tunjukkan bukti. Kalau tidak, silakan keluar dari sini. Presdir Huo. Mobil yang menculik Nona sudah ditemukan. Hanya saja, bertahun-tahun lalu, mobil itu sudah dihapus dari daftar. Sepertinya orang ini sudah bersiap-siap. Sampai sekarang belum ada telepon untuk meminta tebusan dari keluarga Huo. Sepertinya masalahnya masih ada di proyek tender. Benar-benar keji. Mereka bahkan menggunakan anak kecil untuk mengancam seluruh grup Huo. Buat pernyataan. Grup Huo akan mundur dari proyek tender. Presdir Huo. Perusahaan kita sangat membutuhkan proyek ini. Tapi dengan persiapan matang, memenangkannya itu sudah pasti. Kalau menyerah sekarang, itu sayang banget. Tapi dibanding Nian, proyek tender ini gak ada apa-apanya.
buat pernyataan. Aku gak setuju. Kita belum tahu tujuan penculik. Gimana kalau penculik bukan karena proyek tender? Berarti grup Huo sia-sia menyerah dong? Kali ini grup Huo menyerah dari proyek tender. Itu di luar dugaanku. Tapi selama grup Huo gak ikut, maka proyek ini pasti akan dimenangkan keluarga Song. Iya, kakek. Aku udah bilang dari dulu. Proyek tender kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk keluarga Song. Beberapa hari ini kamu kemana aja? Perusahaan juga gak diurus. Untungnya si Wei terus memantau proyek tender. Kamu ini gimana sih? Maaf, kakek. Nian diculik. Sekarang keberadaannya gak jelas. Anak keluarga Huo lebih penting dari proyek grup Song. Aku lihat kamu ini benar-benar tergila-gila sama Huo Yunshen. Betul tuh, Song Yan. Kenapa kamu selalu membela keluarga Huo dalam segala hal, sih? Ini masalah hidup dan mati. Kenapa di mata kalian jadi masalah kecil, sih? Kamu itu anak keluarga Song. Sudah sewajarnya memprioritaskan kepentingan keluarga Song. Anak keluarga Song harus menggantikan orang lain masuk penjara? Anak keluarga Song terbaring di rumah sakit, bahkan tidak punya biaya pengobatan? Itu kan sudah masa lalu. Menurutku, kamu jangan terus tinggal di keluarga Huo. Cepatlah pindah kembali. Belajar yang benar dari si Wei. Mengelola perusahaan tidak bisa membedakan mana yang penting dan tidak. Perusahaan ini, aku juga tidak bisa menyerahkannya padamu. Benar, kakek. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Song Yan itu tidak punya pengalaman. Tidak bisa diserahi tanggung jawab. Apa? Nian sudah ditemukan. Kamu yakin Song Siwei pasti akan bertindak setelah mendengar ini? Aku mengenalnya. Dia punya banyak niat jahat, tapi kadang dia penakut. Kenapa Nona Song berpikir Nona Song Siwei yang menculik Nona Nian? Meskipun banyak perusahaan bersaing untuk proyek tender ini, tapi yang bisa bersaing dengan grup Huo hanya keluarga Song. Menculik Nian bisa langsung membuat keluarga Huo tidak punya waktu untuk ikut tender. Lagi pula, itu juga akan merusak hubungan kita. Betul. Dia keluar. Song Siwei keluar. Dia mau menyetir. Ikuti dia. Presdir Huo, Xiaoyan, kenapa kalian di sini? Tempat ini tersembunyi banget. Aku mau bahas rencana proyek tender ini sama kakek. Gak nyangka mereka bakal datang. Jangan-jangan. Song Yan, kamu ngikutin aku sama Presdir Huo. Song Yan, dasar pengkhianat. Ternyata proyek yang diluncurkan Presdir Huo itu cuma tipuan. Cuma buat nyuri rencana proyek kita. Kata orang, pencuri dari dalam itu susah dicegah. Pantesan, si Wei terus-terusan bujuk aku. Ternyata kamu memang punya niat jahat. Song Yan, lihat apa? Rencananya ada di tanganku. Kamu gak mungkin mikir, aku bakal simpan rencananya di rumah, kan? Sebenarnya ini semua salah paham. Kalian semua terang-terangan menguntitku. Ini masih disebut kesalahpahaman? Mulai hari ini, jabatan wakil Presdir Song Yan dicabut. Dan dia diusir dari keluarga Song. Mulai sekarang, Song Yan bukan lagi anggota keluarga Song. Song Siwei, di mana Nian? Presdir Huo, apa yang Anda bicarakan? Aku tidak mengerti. Sebaiknya kau serahkan Nian. Jangan sampai aku yang menemukannya. Kau akan menyesal. Presdir Huo, tolong perhatikan status Anda. Aku adalah manajer umum grup Song. Anda bicara padaku seperti ini. Apa Anda mengancamku? Presdir Huo, aku tahu Anda punya kekuasaan besar. Tapi jangan kira keluarga Song kami mudah ditindas. Kakek, Song Siwei yang menculik Nian. Kakek tertipu. Jika ini terbukti benar, keluarga Song akan hancur. Si Wei tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku bersedia menjamin atas nama grup Song. Aku tidak peduli siapa di keluarga Song kalian yang menculik Nian. Tapi jika Nian kenapa-kenapa, aku tidak akan segan-segan. Aku akan menghancurkan keluarga Song kalian. Aku gak peduli cara apa yang kamu pakai. Awasi Song Siwei 24 jam. Beritahu aku jadwal hariannya. Baik. Presdir Huo jangan khawatir. Bawahan akan segera melakukannya. Yunshen, maaf. Kejadian hari ini, aku terlalu ceroboh. Sudah 2 hari.
Gak ada kabar sama sekali dari Nian Nian. Aku takut. Gak akan terjadi apa-apa. Song Siwei gak akan melakukan apa-apa pada Nian Nian. Dia cuma Ingin memenangkan proyek tender kali ini. meskipun Nian Nian adalah anak angkatku, tapi aku lebih berharap dia tumbuh dengan aman. Aku pasti akan membawa Nian Nian kembali dengan selamat. Yunshen, kamu percaya padaku. Maaf, tadi aku gak memperhatikan sikapku. Aku tahu aku juga sangat cemas. Aku gak bisa terus menunggu di rumah. Biarkan aku pergi. Sepertinya Huo Yunshen masih mencurigaiku. Tapi dia mengawasiku juga sia-sia. Lagi pula Nian Nian sudah gak ada di kamar itu. Nian Nian, jangan khawatir. Begitu ayahmu mundur dari tender, aku akan melepaskanmu. Karena Presdir Huo menyuruh orang mengawasiku, aku akan bermain-main dengan mereka. Di luar tidak ada jejak Nian Nian sama sekali. Itu cuma bisa berarti Nian Nian kemungkinan besar ada di keluarga Song. Sepertinya Song Siwei sudah pergi. Nian Nian, benar-benar kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Mama. Sudah, Nian Nian. Gak apa-apa. Kita pulang. Nian Nian jangan takut. Ayo kita pulang. Kak, kamu bukannya sudah pergi? Aku sudah melihatmu menyelinap masuk diam-diam. Kalau aku gak mengusir mereka, bagaimana aku bisa menghabisi kamu dan Nian Nian? Jadi, dari awal kamu memang gak berniat membiarkan Nian Nian kembali hidup-hidup? Tentu saja. Nian Nian sudah melihat wajahku. Kalau dia kembali, pasti akan memberitahu Presdir Huo. Tapi aku gak menyangka, kamu malah menyerahkan diri. Tenang saja. Aku akan membunuhmu. Lalu aku akan bilang ke Presdir Huo, kamu yang menculik Nian Nian. Aku, demi menyelamatkan Nian Nian, gak sengaja membunuhmu. Song Siwei, kamu bukan manusia. Anak sekecil ini pun gak kamu biarin? Kalian duluan yang maksa aku. Song Yan, setelah kamu keluar penjara, kamu seharusnya hidup menunduk. Kamu gak cuma merebut Huo Yunshen, kamu juga merebut grup Songku. Kamu harus mati. Nian Nian, lari, lari. Mau lari? Nian Nian, lari. Lepasin aku. Lepasin. Mau lari? Nian Nian, Nian Nian, Nian Nian. Mati saja. Song Siwei, aku kasih tahu kamu. Kalau Nona muda Nian Nian kenapa-kenapa, aku pasti akan membuatmu mati bersamanya. Song Yan dan Huo Yunshen sudah tamat. Mereka semua tamat. Huo Nian Nian sebenarnya adalah putri mereka. Apa katamu? Dokter, sudah ketemu golongan darah untuk transfusi Nian Nian? Ibu anak itu ada di sini. Bisa langsung transfusi darah saja. Apa? Kalian orang tua ini kenapa sih? Saat transfusi darah, gak ada yang sigap. Nyawa anak ini terancam. Cepatlah. Dokter, aku kurang paham maksudmu. Kamu dan ayah anak ini, siapapun yang mendonorkan darah bisa. Kalian berdua ini kenapa sih? Anak kandung sendiri. Dianggap anak angkat. Lucu banget. Nian Nian.
adalah anakku? Barusan Song Siwei sudah mengakui semuanya. Nona Nian Nian, setelah dilahirkan oleh Nona Song Yan, dibuang ke panti asuhan. Lalu kebetulan Tuan Huo mengadopsinya. Anakku? Nian Nian tidak meninggal. Nian Nian, Song Yan. Untung kita tidak saling melewatkan, ya? Ayah, ibu, kalian sudah pulang. Nian Nian, tenang saja. Bayi di perut ibu ini sehat banget. Kamu sebentar lagi bakal punya adik laki-laki atau perempuan. Aku harap adik ini. Kenapa begitu? Karena aku juga punya orang yang ingin kulindungi. Nian Nian hebat banget, ya.